Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, hari ini pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kebenaran ilmiah dalam ilmu manajemen sumber daya manusia. Kelompok 3 yaitu yang pertama adalah Agus Hermawan, yang kedua adalah Ishak, yang ketiga adalah Indra Sakti Agung. Baik, kita mulai presentasi dari kelompok 3. Silakan. Slide pertama. Di sini kami akan mendahului tentang judul yang akan kami bahas. Pertama adalah pendahuluan, di mana manusia pada dasarnya ialah makhluk yang pencari kebenaran. Manusia itu tidak akan pernah puas dengan apa yang dia dapat. Dia akan selalu mencari kebenaran yang sesungguhnya, yaitu dengan bertanya-tanya, mencari tahu apa yang sebenarnya jawaban itu. Kebenaran itu diuji. Bukan kebenaran yang bersifat semu. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kebenaran itu harus bisa diukur secara ilmiah. Perkembangan pengetahuan yang semakin pesat sekarang ini tidaklah menjadikan manusia berhenti untuk mencari kebenaran. Jadi selalu mencari kebenaran untuk membuktikan kebenaran itu. Itu sebaliknya, semakin menggiatkan manusia untuk terus mencari kebenaran itu yang berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya. Untuk apa? Untuk diuji teori itu. Untuk menguji suatu teori yang baru atau menggugurkan teori sebelumnya yang sudah ada. Sehingga sekarang ini para peneliti itu giat melakukan penelitian yang bersifat ilmiah untuk mencari solusi, mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Karena itu bersifat statis, tidak kaku, artinya ia tidak akan berhenti pada satu titik penelitian itu, tetapi akan terus berlangsung seiring dengan waktu manusia memenuhi rasa keingintahuannya terhadap dunianya. Itu menurut Latif tahun 2024. Selanjutnya, manusia yang hidup dunia ini pada hakikatnya mempunyai keinginan mencari pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan merupakan hasil proses dari suatu manusia untuk tahu. Pengetahuan menuntut arti sempit sebuah keputusan yang benar dan pasti. Penganut pragmatis utamanya yaitu John Dewey tidak membedakan antara pengetahuan dan kebenaran, antara knowledge dan truth. Itu Atabix tahun 2014. Hal inilah yang kemudian menjadi kajian menarik epistemologi. Jujun S. Surya Sumantri itu mengatakan pengetahuan merupakan khazanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya kehidupan kita. Pengetahuan juga dapat dikatakan sebagai jawaban dari berbagai pertanyaan yang muncul dalam pengetahuan. Dari suatu pertanyaan diharapkan mendapat jawaban yang benar. Maka dari itu muncullah masalah. Bagaimana cara kita menyusun pengetahuan yang benar? Masalah inilah yang pada ilmu filsafat disebut dengan epistemologi. Itu menurut Latif tahun 2024. Nah, lahirnya epistemologi pada hakikatnya yaitu karena para pemikir melihat bahwa panca indera manusia merupakan satu-satunya
alat penghubung antara manusia dengan realitas eksternal. Kata epistemologi sendiri yang berasal dari kata Yunani itu yaitu episteme, pengetahuan, dan logos artinya teori. Nah, epistemologi berarti suatu kajian atau teori filsafat mengenai esensi pengetahuan. Itu menurut Abidin tahun 2012. Pada awalnya pembahasan dalam epistemologi lebih terfokus pada sumber pengetahuan, the original of knowledge, dan teori tentang kebenaran atau the theory of truths, pengetahuan, menurut Latif tahun 2024. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan hakikat filsafat ilmu itu sendiri. Sementara itu, pembahasan yang kedua terfokus pada hakikat kebenaran, di mana kriteria kebenaran ilmiah, jenis, sifat dari ilmiah itu, cara mendapatkan kebenaran, serta keterkaitan ilmu filsafat ilmu dan kebenaran, sehingga makalah ini diharapkan menjadi stimulus perangsang bagi lahirnya tulisan-tulisan berikutnya mengenai kebenaran dalam filsafat ilmu. Selanjutnya, sekarang kita belajar tentang atau kita membahas tentang hakikat filsafat ilmu. Karena kita sedang belajar mata kuliah filsafat ilmu, maka ada baiknya kita mengetahui apa sebetulnya filsafat ilmu. Filsafat ilmu menurut Yani ada philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dan juga dapat diartikan bahwa pengetahuan tentang kebijaksanaan atau sophia, prinsip-prinsip pencari kebenaran atau berpikir rasional logis, mendalam, dan tuntas radikal dalam memperoleh kebenaran. Itu filsafat diartikan seperti itu. Sedangkan kata ilmu atau sains ini adalah pengetahuan tentang sesuatu atau bagian daripada pengetahuan. Menurut Maufour menjelaskan bahwa ilmu adalah sebagian dari pengetahuan yang memiliki dan memenuhi persyaratan tertentu. Susanto tahun 2016. Dengan artian bahwa ilmu sudah jelas merupakan pengetahuan, akan tetapi belum tentu pengetahuan merupakan ilmu, dikarenakan pengetahuan harus memenuhi syarat untuk bisa dikatakan ilmu. Berdasarkan uraian di atas, filsafat ilmu dapat diartikan sebagai ilmu yang menelaah pemikiran ilmiah atau upaya evaluatif dan kritis terhadap pengetahuan yang bersumber dari manusia. Menurut Langevets, setelah orang berfilsafat sendiri, barulah ia maklum apa filsafat itu. Semakin dalam ia berfilsafat, akan semakin mengerti apa itu kata filsafat itu, menurut tafsir 2019. Apabila seorang itu tidak bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya, maka tidak akan mendapatkan pemahaman yang sempurna. Karena filsafat ilmu tidak dapat dipahami hanya melalui definisi saja, tetapi juga harus mempelajari konsep-konsep yang lain. Tetapi kita juga perlu mencoba merubah menjadi suatu bentuk uraian dari definisi tersebut, dengan harapan pembaca dapat sedikit tahu apa itu filsafat. Selanjutnya, sekarang kita membahas tentang kebenaran ilmiah. Hakikat kebenaran. Kebenaran merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan untuk membuktikan suatu kebenaran. Dari teori apapun pengetahuan yang kita dapatkan. Namun kebenaran sendiri merupakan suatu bentuk dari rasa ingin tahu setiap individu. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang ingin kita tahu dan ingin kita buktikan kebenaran itu. Maka adanya akal dari manusia ini diperlukan untuk ingin mencari, memahami, serta memanfaatkan kebenaran yang telah ia dapatkan dalam hidupnya. Manusia itu selalu mencari kebenaran. Jika manusia mengerti dan memahami kebenaran, sifat asasinya terdorong pula untuk melaksanakan kebenaran itu. Sebaliknya, pengetahuan dan pemahaman tentang kebenaran tanpa melaksanakan konflik
kebenaran, manusia akan mengalami pertentangan batin. Ini konflik psikologis Latif 2004. Karena dalam kehidupan manusia itu, sesuatu yang dilakukan harus diiringi dengan kebenaran dalam hidup yang dijalaninya. Dan manusia juga tidak akan bosan untuk mencari kenyataan dalam hidupnya di mana selalu ditunjukkan oleh kebenaran itu. Sekarang kita membahas tentang ukuran kebenaran. Apa ukuran kebenaran? Berpikir merupakan suatu aktivitas manusia untuk melakukan atau menemukan kebenaran. Apa yang disebut tentang benar oleh seseorang belum tentu benar juga pendapat orang lain. Maka itu diperlukan ukuran atau kriteria dari kebenaran tersebut. Dalam pencarian kebenaran itu terjadi berbagai perubahan gejala, peningkatan ataupun kemampuan bagi ilmu itu sendiri. Ada 3 teori kebenaran yang mendukung pelaksanaan ilmu secara konkret. Yang pertama adalah sebagai penerapan antara sisi teoritis dan sisi praktisnya. Jadi harus disandingkan antara teori sisi praktis dengan sisi teoritis. Lalu praktiknya seperti apa? Lalu kegunaan kebenaran dari teori kebenaran itu seperti apa? Dan ini ada 3 teori yang mendukung pelaksanaan kegiatan ilmu tentang kebenaran tersebut. Di sisi lain, batas pengetahuan juga menjadi landasan dalam teori kebenaran. Sekarang kita bahas tentang jenis dan sifat kebenaran ilmiah. Jenis dan sifat kebenaran ilmiah itu dibagi 3 menurut AMW Pranarka tahun 2007. Yang pertama adalah kebenaran epistemologikal, yaitu pengertian kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia. Yang kedua adalah kebenaran ontologikal, di mana kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada ataupun yang diadakan. Apabila dihubungkan dengan kebenaran epistemologikal, kadang-kadang disebut juga kebenaran sebagai sifat dasar yang ada dalam objek pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga adalah kebenaran semantikal, yaitu kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dan bahasa. Itu menurut Suragio 2015. Tutur kata dan bahasa disesuaikan kepada manusia dalam penggunaannya. Hal ini dikaitkan antara bahasa dengan kebenaran epistemologi dan kebenaran ontologi. Lanjut. Kebenaran atau sifat kebenaran ilmiah yang dibagi menjadi 3 jenis tersebut menurut Konkrat Kebung 2011, yaitu pertama struktur yang rasional logis, di mana esensi ini kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proporsi atau premis tertentu. Karena ini bisa dicapai berdasarkan kesimpulan logis dan rasional dari proporsi atau premis tertentu. Karena kebenaran ilmu bersifat rasional, maka semua orang yang rasional dapat memahami kebenaran ilmiah tersebut. Yang kedua adalah isi empiris. Esensinya adalah bagaimana kebenaran ilmiah itu harus diuji, perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris di dalam hal ini. Hal ini tidak berarti bahwa dalam kebenaran ilmiah itu spekulatif, tetapi ada, namun sampai tingkat tertentu spekulatif itu bisa dibayangkan sebagai yang nyata atau yang tidak. Karena sekalipun suatu kenyataan tersebut juga benar secara empirisnya. Sifat kebenaran yang ketiga adalah isi pragmatis atau dapat diterapkan. Esensi sifat pragmatis berusaha menggabungkan kedua sifat kebenaran tersebut, yaitu sifat kebenaran sebelumnya, baik secara logis ataupun secara empiris, di mana pernyataan yang benar dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan ini
harus berguna bagi kehidupan manusia. Itu menurut Latif 2004. Sekarang kita ingin mengetahui cara mendapatkan kebenaran ilmiah. Jadi kebenaran merupakan suatu sifat yang nyata dimiliki suatu fakta secara empiris. Jadi ini bisa didapatkan melalui penalaran yang dilakukan oleh manusia untuk memaknai suatu anggapan umum. Kebenaran juga bukan suatu hal yang mudah didapat dengan hanya merenung, tapi melainkan juga dalam penerapannya untuk mendapatkan kebenaran tersebut kita harus berpikir dan menelarkan apa yang terjadi. Untuk membuktikan teori tersebut dalam pengetahuan terutama beberapa cara dapat dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dengan atau dalam membuktikan suatu pengetahuan yang telah ada. Jujun Surya Sumantri 2010 mengidentifikasikan pendekatan ini dalam 6 hal. Yang pertama adalah pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan yang memberdayakan seperangkat indera manusia yang berfungsi sebagai penghubung dirinya dengan dunia nyata. Dengan inderanya, manusia mampu mengenal berbagai hal yang ada di sekitarnya, yang kemudian diproses dan mengisi kesadarannya. Indera bagi manusia merupakan pintu gerbang jiwa. Tidak ada pengalaman yang diperoleh tanpa melalui indera. Itu menurut Latif 2004. Kenyataan yang disebut tersebut menyebabkan timbulnya anggapan bahwa kebenaran itu dapat diperoleh melalui penginderaan atau pengalaman. Kebenaran dari pendapat ini tidak dapat dimungkiri bahwa dengan pengalaman kita mendapatkan pemahaman yang benar mengenai suatu hal. Mereka yang mempercayai bahwa penginderaan merupakan suatu atau satu-satunya cara untuk memberi kebenaran disebut kaum empiris, di mana golongan ini itu pengetahuan itu bukan didapatkan melalui penalaran rasional, namun melalui pengalaman yang konkret. Gejala alamiah menurut anggapan kaum empiris bersifat konkret dan dapat dinyatakan melalui tangkapan indera manusia. Yang kedua adalah pendekatan rasional. Pendekatan rasional dalam mendapatkan kebenaran yaitu dengan mengandalkan rasio. Ini juga disebut sebagai pendekatan rasional. Manusia itu hidup atau manusia merupakan makhluk hidup yang dapat berpikir. Dengan kemampuan manusia tersebut bisa menangkap ide dan prinsip-prinsip sesuatu. Dan pada akhirnya akan mendapatkan kebenaran, yaitu kebenaran rasional. Nah, kaum ini disebut kaum rasionalis. Ini menurut Latif, itu premis yang mereka gunakan dalam penalaran, yaitu ide yang menuntut anggapan memang sudah ada sebelum manusia memikirkannya. Fungsi pikiran manusia adalah mengenai ide itu untuk dijadikan pengetahuan. Yang ketiga adalah pendekatan intuitif, yaitu pendekatan yang merupakan pengetahuan yang didapat tanpa melalui proses penalaran tertentu. Seorang yang sedang menghadapi suatu masalah secara tiba-tiba menemukan jalan pemecahannya, atau secara tiba-tiba seorang memperoleh informasi mengenai peristiwa yang akan terjadi. Itulah beberapa contoh intuisi. Intuisi bersifat personal atau tidak bisa diramalkan. Ini bersifatnya khas, sulit, dan tidak bisa dijelaskan. Dan tidak bisa juga dipelajari atau ditiru oleh orang lain. Bahkan seorang yang pernah memperoleh intuisi sulit atau bahkan tidak bisa mengulang pengalamannya yang serupa. Itu menurut Latif tahun 2004. Kebenaran intuitif itu ini sulit untuk dipertanggungjawabkan, sehingga ada pihak yang meragukan kebenaran semacam ini. Meskipun validasi atau validitas intuisi diragukan banyak pihak,
Ada sementara ahli yang menaruh perhatian pada kemampuan manusia yang modelnya seperti ini, yang satu ini. Baik, yang keempat adalah pendekatan religius, yaitu sebagai konsekuensi manusia merupakan makhluk yang menyadari bahwa alam semesta dan seisinya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan dikendalikan oleh kodratnya. Kekuatan adikodrati inilah sumber dari segala kebenaran. Oleh karena itu, agar manusia memperoleh kebenaran yang hakiki, upaya untuk memperoleh kebenaran dengan jalan seperti di atas disebut sebagai pendekatan religius atau pendekatan supra pikir. Itu menurut Latif 2004. Disebut demikian ya karena pendekatan ini melampaui daya nalar manusia. Bahkan kebenaran religius bukan hanya berhubungan dengan kehidupan sekarang yang bisa kita jangkau oleh pengalaman, melainkan juga mencakup masalah yang bersifat transendental, seperti latar belakang penciptaan manusia, dan kehidupan setelah kematian. Yang kelima adalah pendekatan otoritas, yaitu di mana pendekatan ini usaha dalam memperoleh kebenaran, yaitu dilakukan dengan dasar pendapat atau pernyataan dari pihak yang memiliki otoritas. Yang dimaksud dengan hal ini yaitu individu yang memiliki kebenaran tertentu dibanding dengan anggota masyarakat pada umumnya. Kelebihan ini bisa berupa kekuasaan, kemampuan intelektual, keterampilan, pengalaman, dan sebagainya. Karena ini memiliki kelebihan, dan mereka itu disegani, ditakuti, ataupun dijadikan figur panutan. Jadi apa yang dia katakan itu akan diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Sepanjang sejarah dapat ditemukan contoh mengenai ketergantungan manusia pada otoritas mencari kebenaran. Pada masa Yunani kuno, ada pemikir seperti Socrates, Plato, Aristoteles dipandang sebagai sumber kebenaran, bahkan melebihi pengamatan atau pengalaman langsung. Apa yang dinyatakan oleh para tokoh tersebut dijadikan acuan memahami realitas, berpikir, dan bertindak. Ini menurut Latif 2004. Lanjut. Nah, sekarang adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah bertumpu pada dua anggapan dasar. Yang pertama, bahwa kebenaran dapat diperoleh dari pengamatan. Lalu yang kedua adalah bahwa gejala itu timbul sesuai dengan hubungan yang berlaku menurut hukum tertentu. Pendekatan ilmiah merupakan kombinasi yang jitu dari pendekatan empiris dan pendekatan rasional yang sudah saya terangkan di atas tersebut. Kombinasi ini didasarkan pada hasil analisis terhadap kedua pendekatan itu. Sekarang kita membahas tentang keterikatan antara filsafat ilmu dan kebenaran. Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan, dapat kita pahami bahwa filsafat itu berkembang sedemikian luas. Sejak zaman Yunani kuno hingga zaman sekarang. Yang intinya bahwa filsafat atau berfilsafat berupaya untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Untuk menemukan kebenaran ternyata relatif sekali, yaitu tergantung kapasitas ilmu yang dimiliki oleh orang itu. Adapun persamaannya antara ilmu dan filsafat bahwa keduanya menggunakan berpikir reflektif dalam upaya menghadapi atau memahami fakta dunia dan kehidupan. Terhadap hal ini, baik filsafat maupun ilmu bersifat kritis, berpikiran terbuka serta sangat concern terhadap kebenaran, di samping perhatiannya pada pengetahuan yang terorganisasi dan sistematis. Ini menurut Latif 2004. Teman-teman semuanya, sekarang kita membahas tentang memahami tujuan dan penelitian dalam tradisi kualitatif dan kuantitatif. Meskipun filsafat ilmu
mempunyai substansinya yang khas, namun merupakan bidang pengetahuan campuran yang perkembangannya tergantung pada hubungan timbal balik dan saling berpengaruh antara filsafat dan ilmu. Oleh karena itu, pemahaman di bidang filsafat dan pemahaman ilmu menjadi sangat penting, terutama hubungannya yang bersifat timbal balik. Meskipun dalam perkembangan filsafat ilmu ini telah menjadi disiplin yang tersendiri dan otonom dilihat dari objek kajian dan telaahannya dalam memperoleh kebenaran yang bermakna. Jadi makna yang benar, setiap individu harus menggunakan cara memperoleh kebenaran dengan menggunakan 4 alur pemikiran filsafat. Yaitu yang pertama adalah alur rasional, thinking. Yang kedua adalah empiris atau sensing. Yang ketiga adalah intuisi atau feeling. Dan yang keempat adalah otoriter atau kepercayaan atau believing. Jadi kebenaran itu diperoleh manusia secara relatif, tergantung cara memperoleh kebenaran yang akan dipakai. Sedang kebenaran yang berasal dari Tuhan bersifat hakiki. Itu menurut Latif 2004. Sejarah ilmu telah mencatat beberapa banyak kebenaran ilmiah di masa lalu yang sekarang ini tidak dapat diterima lagi. Karena manusia telah menemukan kebenarannya lain yang ternyata lebih dapat diandalkan. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan semakin lama semakin maju. Jadi dengan munculnya ilmu-ilmu baru yang pada akhirnya memunculkan pula sub-sub ilmu pengetahuan baru, bahkan ke arah ilmu pengetahuan yang lebih khusus lagi seperti spesialisasi. Misalkan sains modern yang merupakan kegiatan yang secara sadar diberi muatan patriarki atau patriarki dan gender. Ketika alam semakin dilihat sebagai seorang perempuan yang perlu diperkosa, maaf ini bahasanya, lalu gender pun diciptakan kembali, sains sebagai upaya laki-laki berdasarkan pada perundukan alam dan jenis kelamin perempuan menyediakan dukungan bagi polarisasi gender. Ini contoh. Selanjutnya adalah patriarki sebagai kekuatan ilmiah dan teknologi yang baru merupakan kebutuhan politis kapitalisme industri yang sedang muncul. Ini menurut Eko Ariwondo 2011. Sikap pragmatis dari ilmu cocok dengan perkembangan peradaban manusia. Telah terbukti secara nyata peranan ilmu dalam membangun peradaban manusia sekarang ini. Jika menolak kita kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi, berarti kita akan menutup mata. Kita menutup mata terhadap kemajuan masa kini yang ditandai oleh kenyataan bahwa semua aspek kehidupan modern dipengaruhi oleh produk ilmu dan teknologi. Dan juga sebaliknya, dengan jalan mendewakan ilmu, kita pun gagal untuk mendapatkan pengertian hakikat ilmu yang sesungguhnya. Sekarang, apa itu penelitian? Mengapa orang-orang yang secara kualitatif cenderung menginginkan belajar tentang tradisi kuantitatif dan metode yang terkait? Hanya karena berbagai alat fisik mendapatkan kita untuk memperbesar apa yang bisa kita lakukan. Demikian juga memiliki fasilitas dengan alat penelitian berbeda yang ditawarkan oleh tradisi kuantitatif dan kualitatif mendapatkan kita untuk mengeksplorasi fenomena dengan cara yang merangkul berbagai cara untuk mengetahui itu. Itu menurut Jenner 1983. Selain itu, konsep secara kuantitatif dan kualitatif atau tradisi konsep kualitatif dan kuantitatif ini dengan menggunakan sistem simbol primer yang berbeda, misalkan dengan angka, kata-kata, dalam mengejar tujuan yang sama untuk mempromosikan pengetahuan baik pengetahuan yang baru itu baik secara kognitif, kreatif, seperti yang dicatat atau yang dikatakan oleh Vygotsky. Itu menurut Karpov dan Haywoods.
Selanjutnya, jadi apa sebenarnya penelitian itu atau riset itu? Jadi re yang berarti lagi atau baru. Set yang berarti memeriksa. Jadi kata riset ini didefinisikan sebagai penyelidikan ilmiah. Jadi penelitian atau riset adalah proses sistematis yang membuat hal-hal yang diketahui saat ini tidak diketahui dengan memeriksa fenomena berkali-kali dalam banyak cara. Artinya, kita melihat penelitian sebagai undangan, terbuka untuk digunakan sebagai perspektif, sumber data, replikasi, dan metode untuk menyelidiki fenomena tersebut. Ini menurut Creswell, jika seorang hanya berfokus pada perbedaan dalam tradisi kuantitatif, menunjukkan bahwa penelitian kualitatif pada umumnya mendukung asumsi filosofis yang direproduksi. Terdapat perbedaan antara penelitian dalam hubungannya dengan perspektif paradigmatik dan interpretatif atau interpretatif, termasuk peran satu adalah peran positivisme, yaitu bahwa realitas itu memang nyata. Ada suatu hukum alam, tetapi manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Yang kedua adalah ada konstruktivisme, yaitu ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkap tentang fakta, kaidah dan konsep yang harus diinginkan secara kaku, tapi manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga adalah advokasi, yaitu di mana usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Yang keempat adalah feminisme, yaitu sebagai sistem gagasan, sebagai kerangka kerja dan studi kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berevolusi dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Yang kelima, menurut Creswell ini adalah teori kritis, di mana sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu sosial dan humaniora. Sementara tradisi kuantitatif melakukannya tidak mencakup tingkat keragaman filosofis dan paradigmatik yang sama dengan tradisi kualitatif. Ia mencakup berbagai desain, tergantung pada apa tujuannya, adalah untuk mengeksplorasi, menggambar, atau menjelaskan. Lanjut. Jika seseorang membandingkan tradisi kuantitatif dan kualitatif, ada perbedaan yang jelas dapat diidentifikasikan. Namun, kita berpendapat bahwa tidak ada konflik mendasar dalam hal definisi penelitian kita, seperti yang dijelaskan di atas. Seperti yang ditujukan Guba tahun 1981, sejak awal tidak ada alasan yang melekat mengapa salah satu paradigma tidak ada atau tidak dapat mengakomodasi berkontribusi dengan salah satu metodologi. Lanjut. Lalu apa yang mencakup penelitian kualitas atau kuantitatif? Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan pengetahuan baru dengan mempertahankan kompleksitas karena mereka ada dalam pengaturan alami. Lalu kalau kuantitatif yaitu berusaha menemukan pengetahuan baru dengan menyederhanakan kompleksitas dalam pengaturan yang cenderung lebih dibuat-buat. Ini apa yang mencakup penelitian kualitas. Selanjutnya, sekarang kita telah menyajikan definisi penelitian dan keduanya jenis penelitian utama. Kita bergerak maju dan mendefinisikan kualitas. Jadi penelitian dengan mengajukan 10 pertanyaan kualitas ini, panduan kita anggap relevan untuk melakukan penelitian yang baik secara tradisi kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama adalah apakah pertanyaan penelitian bersifat praktis atau teoritis makna?
Yang kedua adalah apakah istilah yang digunakan dalam pernyataan atau pertanyaan penelitian didefinisikan dengan jelas. Yang ketiga, apakah pertanyaan penelitian telah ditempatkan secara memadai di dalam literatur. Yang keempat, apakah peserta yang tepat dipilih untuk menjawab penelitian pertanyaan. Yang kelima, apakah desain penelitian sesuai dengan penyelidikan permasalahan penelitian. Yang keenam adalah apakah instrumen sesuai untuk menghasilkan data diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang ketujuh adalah apakah prosedur telah diikuti secara etis atau ketat. Yang kedelapan adalah apakah metode yang tepat digunakan untuk menganalisis data. Yang sembilan adalah apakah hasil disajikan, ditafsirkan, disintesiskan dengan tepat dengan literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan. Yang ke-10 adalah apakah laporan penelitian sudah ditulis secara baik, estetis dan jelas. Ini yang akan kita bahas 10 pertanyaan itu di dalam pembahasan selanjutnya. Baik, pertanyaan pertama yaitu apakah pertanyaan penelitian bersifat praktis atau signifikan teoritis? Sebuah studi penelitian bersifat organik dengan komponen-komponennya memiliki kebutuhan saling ketergantungan. Jadi sementara melakukan hal yang benar itu penting, itu yang pertama diperlukan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Kekakuan tanpa arah biasanya berakhir di tempat yang tidak diketahui atau yang tidak kita inginkan. Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dianggap berpotensi membantu untuk memahami fenomena penting atau untuk melakukan pekerjaan penting dengan cara yang lebih baik, maka melakukan penelitian berdasarkan pertanyaan tersebut adalah umumnya membuang-buang waktu dan sumber daya. Mengajukan pertanyaan yang tepat di cara yang benar adalah elemen penting dari penelitian yang berkualitas. Sedangkan hal yang sangat sepele dan ketidakjelasan adalah musuh kembar yang dapat menghancurkan studi sebelum dimulai. Pertanyaan pertama. Perlu dicatat juga bagaimanapun bahwa sementara dengan jelas menentukan semua pertanyaan, penelitian sebelum mengumpulkan data adalah protokol yang diterima untuk studi kuantitatif. Tradisi kualitatif mendapatkan penambahan, penghapusan atau memodifikasi pertanyaan penelitian bersamaan dengan data yang diterimanya. Alasan untuk pendekatan yang terakhir ini adalah sebagai yang lebih dalam pemahaman dalam konteks terungkap dalam studi yang berlangsung. Jadi pertanyaan yang lebih kaya terkadang berkembang. Ini menurut Clandinin dan Connelly tahun 2000. Bahwa masalah lebih mendasar ketika mereka mengatakan pertanyaan penelitian umumnya membawa serta kualitas yang dapat didefinisikan dengan jelas dengan harapan akan mendapatkan solusi. Tapi penelitian naratif membawa lebih dari pengertian pencarian ulang atau pencarian lagi. Sehubungan dengan perbedaan tersebut, tradisi kualitatif dan kuantitatif kita melihatnya lebih terkait pada proses daripada mendasari niat bersama. Jadi tujuan dari kedua tradisi tersebut yaitu untuk merumuskan penting pertanyaan yang muncul dari kreativitas dan wawasan manusia dan memiliki potensi untuk melampaui apa yang sudah diketahuinya. Untuk apa? Untuk menambah tubuh atau menambah ilmu pengetahuan yang ada. Terlepas dari pertanyaan yang sudah dirumuskan dari studi atau muncul sebagai studi yang berlangsung. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Apakah istilah yang digunakan dalam pertanyaan penelitian didefinisikan dengan jelas? Dan ini juga sangat penting juga. Karena menurut Moss dan teman-teman tahun 2009, terkait erat dengan pengajuan pertanyaan yang tepat adalah memastikan bahwa keduanya, penulis dan pembaca, memahami pertanyaan dengan cara yang sama. Artinya sepaham. Gitu ya. Lalu, sebagaimana Flodden menunjukkan
dengan menggunakan contoh terkait seperti guru, kecuali istilah sentral diklarifikasikan, gitu ya. Ada segudang definisi tentang hal tersebut. Lalu karena potensi ambiguitas ini, kita percaya bahwa studi kualitas harus mencakup definisi istilah dan variabel dalam pendahuluan yang lebih jelas pertanyaan penelitian tersebut. Tidak hanya definisi, tapi juga studi untuk pembaca. Mereka juga akan membantu peneliti untuk tetap di jalan yang benar saat merencanakan dan melakukan studi. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah apakah pertanyaan penelitian telah ditebak secara memadai di dalam literatur? Nah, ini juga penting dilakukan, gitu kan? Di mana nilai ataupun penemuan secara kontekstual tergantung pada apa yang dimiliki orang lain sebelumnya, ditemukan atau diteorikan, jadi berdasarkan teori orang lain, dan kita berdasarkan tentang itu. Untuk apa? Untuk menyediakan kerangka kerja dan untuk menafsirkan teori-teori atau menafsirkan temuan-temuan yang akan kita lakukan. Jadi memang keterlibatan literal itu sangat penting dilanjutkan, sangat penting dilakukan untuk apa? Untuk penelitian kita yang akan datang, gitu kan? Atau yang penelitian kita yang akan kita lakukan. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah apakah peserta yang tepat dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian? Nah, ini penting sekali dilakukan karena seseorang itu tidak hanya harus mengajukan pertanyaan yang tepat dengan cara yang benar, tapi pertanyaan juga harus diarahkan kepada mereka yang berada pada posisi yang baik atau jawaban mereka yang benar. Nah, ini peserta yang tepat itu sesuai dengan penelitian-penelitian atau dengan survei yang kita lakukan atau angket yang kita lakukan. Selanjutnya, pertanyaan kelima adalah apakah desain penelitian sesuai untuk menyelidiki pertanyaan penelitian. Nah, tujuan dari desain penelitian yaitu salah satunya adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk melakukan studi dan untuk meminimalkan penjelasan alternatif. Sementara itu juga untuk mendukung klaim untuk generalisasi atau pengalihan ke peserta yang lain dan pengaturannya. Dalam studi kuantitatif, ciri-ciri desain yang terkait dengan generasi dan pemahaman kausal adalah disebut masing-masing sebagai validitas eksternal dan validitas internal. Ini penting pada saat kita mendesain suatu penelitian. Dan ini juga dalam penelitian kualitatif, jadi kuantitatif sekarang kualitatif juga berusaha untuk sampai pada yang valid dan pemahaman yang akurat tentang fenomena serta jenis generasinya. Meskipun dengan penekanan yang dikurangi pada kebutuhan a priori untuk mengalihkan temuan serta pendekatan yang berbeda untuk melakukannya. Oke. Itu pertanyaan kelima. Pertanyaan keenam. Apakah instrumen sesuai dengan menghasilkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian? Nah, instrumen itu juga harus disesuaikan dengan data yang kita akan peroleh. Baik dalam tradisi kualitatif atau kuantitatif, bukti atau data itu kita kumpulkan memberikan dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dan kualitas bukti ini tergantung pada kualitas instrumen yang digunakan untuk menghasilkannya. Nah, dalam studi kuantitatif, validitas, reliabilitas adalah atribut penting dari instrumen. Misalkan melalui tes atau kuesioner. Sedangkan validitas secara umum diartikan sebagai derajat sejauh mana suatu instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu menurut Creswell dan Kerlinger.
Reliabilitas digambarkan sebagai konsistensi pengukuran. Instrumen ini. Dari kedua kriteria itu, validitas dianggap lebih penting karena mengukur apa yang dimaksud adalah inti dari masalah ini. Dan jika instrumen itu valid, maka menurut definisi itu juga dapat diandalkan. Itu menurut Gay, Mill, Ration 2009. Ada beberapa jenis validitas reliabilitas yang dianggap penting untuk studi kuantitatif tertentu, tergantung pada tujuan penelitian tersebut. Lanjut. Namun orang bisa pertanyaan ketujuh, apakah prosedur telah diikuti secara etis dan ketat? Nah, melakukan penelitian secara etis menuntut agar peneliti memperolehnya persetujuan peserta kuesioner tersebut, lindungi mereka dari bahaya, dari fisik emosional, menjaga privasi dan anonimitas mereka, dan secara ketat menjaga kerahasiaan data. Itu menurut Litzman 2013. Kesimpulannya adalah dalam keadaan apapun studi tidak boleh dilakukan jika prosedurnya menimbulkan kerugian material bagi peserta. Lanjut. Aspek kedua dari prosedur yang perlu dipertimbangkan adalah penelitian mereka yang dilakukan atau mereka lakukan. Lakukan penelitian ketat berarti bahwa proses dipikirkan dengan baik, diikuti secara implementasi, dan bahwa langkah-langkah penting tidak dilewati demi kebijaksanaan. Tanpa penelitian seperti itu, peluang tidak hanya terbuang sia-sia. Menemukan pengetahuan baru yang signifikan, penelitian dapat menilai yang tidak akan diragukan atau tidak diragukan. Demikian pula, penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif membutuhkan untuk berpikir, mengembangkan, dan kemudian ketat mengikuti proses yang memiliki dikembangkan untuk sampai pada jawaban yang dapat dipercaya untuk pertanyaan. Pada tahap proses penelitian ini, penelitian hampir perlu berasumsi personal bergantian. Artinya bahwa kreativitas hadir di seluruh penelitian tersebut. Mereka harus mundur secara berkala dan melihat tanpa perasaan pada prosesnya diajukan pertanyaan mandiri tentang apa protokol yang tepat dan tindakan penjagaan yang akan diikuti. Selanjutnya adalah pertanyaan ke-8. Apakah metode yang tepat digunakan untuk menganalisa data? Nah, ini metode apa yang tepat? Kita terlalu sering juga statistik dianggap sebagai elemen sentral dalam kuantitatif penelitian atau penelitian kuantitatif, dan juga yang utama rintangan utama yang terdiri di antara kesuksesan dan kegagalan bagi calon peneliti. Ini statistik. Ada juga menemukan statistik itu adalah alasan utama mengapa banyak mahasiswa itu tertarik dengan kualitatif riset, yaitu dapat ada banyak faktor yang mendasarinya, yaitu preferensi, tetapi juga peran statistik dalam desain pengukuran statistik. 3 serangkai sering dianggap sebagai yang terpenting. Jadi ada yang pakai statistik, ada yang juga ada yang pakai statistik, ada juga itu bentuknya kuantitatif, dan ada yang kualitatif tanpa menggunakan statistik, gitu ya. Pertanyaan yang ke-9. Apakah hasil disajikan dengan tepat, ditafsirkan dan disintesikan dengan literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menarik kesimpulan? Nah, ini kita sebagai peneliti atau kita yang bekerja terutama di dalam tradisi kualitatif, analisis dan hasil sering bercampur dengan interpretasi dalam mengejar mencoba untuk secara akurat menyajikan informan pada persepsi, sementara mengakui bahwa interpretasi
kita dari persepsi ini dapat menambah makna tambahan pada temuan berdasarkan kesadaran kita itu sendiri. Itu menurut Walcott. Nah, tidak masalah di mana dan bagaimana hasilnya disajikan. Nah, perlu ada hubungan yang jelas dari pertanyaan ke hasil dan kesimpulan. Apakah pertanyaan ini diajukan sebelum atau bersamaan dengan pendataan tersebut. Kita lanjut. Sama seperti sebuah studi penelitian, dimulai dengan pertanyaan penelitian kreatif. Itu diakhiri dengan menafsirkan dan mengintegrasikan hasil empiris dengan literatur, dengan cara yang kreatif dan berwawasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lanjut. Demikian pula jika hasil suatu penelitian menunjukkan suatu instruksional tertentu, prosedur menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam pencapaian antara suatu kelompok eksperimen dan pengendalian atau kontrol, peneliti masih perlu menginterpretasikan temuan ini dalam kaitannya dengan sifat peserta dan pengaturannya, ukuran sampel, kondisi lingkungan, biaya, peralatan, dan bahan yang dibutuhkan, serta literatur terkait. Lanjut. Hal yang sama berlaku untuk studi kualitatif. Meskipun data terdiri kata-kata, gambar, dan artefak, data ini juga perlu ditafsirkan untuk mengekstrak maknanya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan, Pak. Pertanyaan yang ke-10. Apakah laporan penelitian sudah ditulis dengan baik, estetis, dan jelas? Nah, ini tulisan yang baik juga memerlukan ketersediaan untuk mengizinkan kritik, Pak. Bapak Ibu, untuk memeriksa pekerjaan kita dan saran di mana kita perlu dan masih perlu merevisi konten atau struktur atau keduanya. Penting juga di mana kita untuk mematuhi konvensi dan gaya yang diterima seperti gaya APA atau American Psychological Association atau pun gaya yang diperlukan dalam jurnal-jurnal tertentu. Flodden berpendapat seringkali kita mengklasifikasikan penelitian sebagai baik atau buruk hanya karena kita gagal mengenali gradasi kualitas. Yang sebenarnya ada. Gradasi ini dapat mencakup studi yang menggunakan desain penelitian yang melindungi dari ancaman terhadap validitas internal dan karenanya dianggap ketat. Namun penelitiannya dapat sebenarnya menjadi kualitas yang lebih rendah karena pertanyaan itu berusaha untuk menjawab relatif sepele. Nah, ini menurut Flodden. Pertanyaan kualitas hubungan dengan final ringkasan penelitian. Meskipun melakukan penelitian dan pelaporan itu terkait erat, laporan tertulis itu sendiri juga bisa menyampaikan pengertian yang dilebih-lebihkan linearitasnya. Penelitian di atas segalanya adalah upaya kreatif yang mendapat kreatif kita untuk mendapat memikirkan dan mencari makna baru. Jadi pemikiran ini juga untuk dan pencarian biasanya bukan proses linear. Sebaliknya, sering terjadi melingkar saat peneliti mengalami wawasan yang mempengaruhi suatu bagian atau laporan yang tertulis atau yang telah ditulis, yang kemudian dapat menyarankan modifikasi di bagian lain dan seterusnya. Maaf. Namun demikian, laporan tertulis adalah cara yang diterima untuk berbagi ilmu atau berbagi temuan. Kita pikir dapat ada gunanya menghubungkan 10 pertanyaan yang digambarkan di atas ke bagian disertasi prototifikal atau jurusan lainnya dari studi penelitian. Baik, selanjutnya, misalkan contoh pertanyaan 1 significance dan 2 term biasanya disertakan di bab 1 pendahuluan karena menunjukkan apakah yang diusulkan penelitian membahas masa-masa
Yang dianggap penting, ini harus juga dicatat bahwa kepraktisan juga merupakan pertimbangan penting. Lalu pertanyaan yang ketiga, literatur mendiskusikan bab 2 tinjauan pustaka. Di mana literatur yang relevan itu dicari dan diintegrasikan untuk disediakan konteks untuk pertanyaan penelitian. Meskipun pencarian literatur biasanya merupakan bagian yang berbeda dari laporan tertulis, terkadang terintegrasi dengan bagian lain dari laporan kualitatif. Dan dapat dilakukan mengikuti atau selama pengumpulan data yang konsisten dengan induktif yang sifat penelitiannya adalah kualitatif. Lanjut. Nah, pertanyaan keempat sampai 8 di mana peserta desain instrumen prosedur analisis berkaitan dengan bab 3 atau metodologi. Di mana yang menjelaskan tentang teknis aspek studi atau pemilihan peserta, prosedur, desain, instrumentasi, dan analisis data. Dan bersama dengan bab 1 yaitu pendahuluan dan bab 2 tinjauan pustaka merupakan penelitian yang khas usulnya. Jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan 4 sampai 8 memberikan tautan atau proses yang membenarkan koneksi atau komponen konten di setiap akhir penelitian. Pertanyaan penelitian dan literatur di satu sisi dan hasil dan kesimpulan di sisi yang lain. Pertanyaan 9, hasil dan kesimpulan mengacu pada bab 4 dan 5 dari disertasi KAS ya, atau KAS disertasi ini. Dan mewakili hadiah atau yang telah dicari mulai dari pertanyaan 1. Jika peneliti telah mengidentifikasikan pertanyaan penelitian yang menarik, pertanyaan 1 dan 2, diposisikan pertanyaan-pertanyaan itu dalam literatur, pertanyaan yang ketiga, dan ditetapkan dan diikuti metode ketat soal 4 sampai pertanyaan 4 sampai 9, maka tahapannya sudah ditetapkan untuk menemukan pengetahuan baru berdasarkan temuan empiris dan untuk menafsirkan temuan ini dalam literatur yang jelas yang masih ada. Nah, pertanyaan 10 menulisnya dapat dianggap sebagai tindakan berbagai perjalanan penelitian dengan audiens yang lebih luas. Hanya ketika kunci layar hitnya itu bahwa kita dapat memulai percakapan dengan mereka yang dapat saja mengenal kita dari pekerjaan kita. Dengan menerbitkan studi kita sekarang mengadakan diskusi ya. Jadi nggak ada diskusi. Jadi dalam pertanyaan 10 itu diadakan diskusi bagaimana data-data itu bisa kita ambil. Selanjutnya adalah penemuan masalah versus pemesanan masalah. Di mana karakteristik lain yang berlaku sama untuk kuantitatif dan kualitatif. Yaitu bahwa proses untuk membuatnya diketahui apa yang sebenarnya atau yang sebelumnya tidak diketahui. Berfokus yaitu pada pemecahan masalah daripada menemukan masalah untuk dipecahkan. Bagi kita untuk menyaksikan atau sedang menjalani ritual peralihan master misalnya gitu ya dari doktoral, kita ini tidak diragukan lagi menyadari bahwa signifikan masalah gitu kan ya, ini menjadi hal yang sulit dan yang perlu kita lakukan. Dan oleh karena itu dapat dengan tepat bertawar bahwa pernyataan itu bukanlah hal yang baru atau novelty. Misalnya, ini dari pertanyaan nomor 1 tersebut. Ya, jika kita lihat juga bahwa tentang bagaimana kita harus misalkan mengidentifikasi suatu objek penelitian kita atau masalah dengan proses untuk melakukan atau problem solvingnya seperti apa, seperti yang diakui oleh Walcott. Jadi gagasan bahwa penelitian dapat dilihat sebagai pengaturan masalah daripada pemecahan masalah tidak ditetapkan dengan baik ketika misalkan kita pertama kali menghadapinya, gitu kan? Itu menurut Walcott. Selanjutnya, ini ada tradisi kualitatif dan kuantitatif dengan perang paradigma. Sebagian besar
dari apa yang telah dikatakan sejauh ini berfokus pada kesamaan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam hal tujuan dan karakteristik penelitian berkualitas. Dan ini akan tetap menjadi tema abadi kita pada saat kita penulisan disertasi kita. Nah, ini pemahaman tentang paradigma. Itu perang paradigma berakar pada pengalaman kita sebagai mahasiswa doktoral. Bukan pengalaman, kita sekarang lagi menempuh doktoral gitu. Di mana pelatihan berfokus pada kuantitatif metodologi. Nah, kita sebagian besar ini biasanya pakai kuantitatif metodologi. Termasuk kita, kelompok 3. Bahwa itu menjadi pilihan kita. Lalu karena tampaknya kualitatif dan kuantitatif itu, bahwa penelitian kualitatif di mana menghindari data numerik. Nah, ini perbedaan antara kualitatif dengan kualitatif. Kualitatif itu menghindari data numerik dengan menggunakan statistik, itu kan. Sedangkan dengan penelitian kuantitatif menggunakan data statistik. Selanjutnya, kesimpulan sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan di atas. Jadi kami ini menyimpulkan filsafat ilmu merupakan ilmu yang menelaah pemikiran ilmiah atau upaya evaluatif dan kritis terhadap pengetahuan yang bersumber dari manusia. Filsafat ilmu, salah satu pembahasannya terfokus pada kebenaran. Adanya kebenaran itu dihubungkan dengan pengetahuan manusia terhadap objek. Sejauh mana manusia memiliki pengetahuan untuk memberikan suatu kebenaran terhadap objeknya. Oleh karena itu, kebenaran memiliki beragam sumber yang berfungsi sebagai tolak ukur suatu kebenaran. Umumnya, kebenaran dibagi menjadi 5 teori, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatis, teori performatif, dan teori konsensus. Fokus lain pada pembahasan di atas adalah jenis dan sifat kebenaran. Keduanya sama-sama dibagi menjadi 3 menurut A.M.W. Pranarka. 3 jenis kebenaran tersebut. Yang pertama adalah kebenaran epistemologikal yang menghubungkan kebenaran dengan pengetahuan manusia. Kedua adalah kebenaran ontologikal yang bentuknya sebagai sifat dasar dari kebenaran. Ketiga adalah kebenaran semantikal yang kebenaran berhubungan dengan tutur kata dan bahasa. Dengan sifat yang terdapat dalam kebenaran diantaranya kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan, kebenaran dikaitkan dengan sifat dan karakteristik dari cara seseorang dalam membangun pengetahuan, kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan. Selanjutnya, ini kebenaran dapat diterima apabila dilakukan pembuktian yang melalui beberapa cara, yaitu pendekatan empiris, pendekatan rasional, pendekatan intuisi, pendekatan religius, pendekatan otoritas, dan pendekatan ilmiah. Itu yang kita bahas tadi depan. Oleh karena itu, kebenaran yang diperoleh manusia relatif tergantung cara mendapat kebenaran yang dipakai dan juga sangat berpengaruh pada pemahaman ilmu pengetahuannya. Di samping itu juga harus memiliki sifat pengetahuan yang logis untuk bisa dijadikan tolak ukur dalam kebenaran ilmiah. Selanjutnya, ini jadi kesimpulan selanjutnya adalah tujuan utamanya, yaitu untuk mendefinisikan penelitian secara lebih inklusif, cara untuk mencerminkan tujuan bersama dari kedua kuantitatif dan tradisi kualitatif penelitiannya, untuk membuat hal yang diketahui saat ini diketahui menggunakan proses yang sistematis. Namun istilah sistematis tidak boleh juga ditafsirkan dalam arti yang kaku seperti yang biasanya diasosiasikan dengan model pendidikan dan manajemen ilmiah. Melainkan dengan gagasan kesadaran, keteguhan tujuan sebagai salah satu ribat dalam suatu penelitian. Apakah tujuan
itu adalah untuk memberikan deskripsi yang kaya, mengidentifikasikan hubungannya, gitu kan ya. Dan juga untuk menekan bahwa apakah suatu penelitian bersifat kualitatif atau kuantitatif. Lanjut. Kita juga menyentuh kritik lainnya sebagai bahan pertimbangan, di mana penelitian masalah setidaknya sama pentingnya dengan masalah pemecahan. Tidak ada gunanya mencoba menemukan cara membuatnya. Misalnya membuatnya misalkan membuatnya sekolah lebih efisien, misalnya ketika masuk contohnya gitu ya. Sebenarnya jauh lebih daripada solusinya seperti apa. Jadi artinya bahwa di sini peneliti masih memiliki cara pandang yang mereka sukai pada masalah. Dan kita berpendapat bahwa masing-masing perspektif yang unik gitu ya, itu sebagai peluang belajar satu sama lainnya untuk menemukan gambar yang lebih lengkap fenomenanya. Lanjut. Ini ada daftar pustakanya dari Abidin Jenal dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Pak Indra Sakti. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Iskak. Izinkan saya melanjutkan ke bagian kedua terkait pendekatan kelembagaan untuk menguji konteks dalam manajemen sumber daya manusia atau Human Resources Management. Lembaga kunci dalam manajemen sumber daya manusia. Lembaga kunci ini adalah merupakan peraturan tata kelola perusahaan dan undang-undang ketenagakerjaan mengatur konstitusi aktor, baik individu maupun kolektif, jadi seperti karyawan, manajer, perusahaan, dan serikat pekerja, dan membantu membentuk kepentingan pelaku, kekuatan potensial, kapasitas untuk tindakan, dan juga untuk membentuk perilaku. Kemudian lembaga-lembaga tersebut tidak menentukan hasil, menciptakan kemungkinan bagi para pelaku, seperti manajer dan karyawan, melainkan mempengaruhi hasil. Menurut Jackson dan Schuller, mendefinisikan Human Resources Management secara luas mencakup, yang pertama adalah serangkaian kegiatan khusus, termasuk perekrutan, kemudian seleksi, pelatihan, dan praktek penilaian. Kemudian yang kedua, kebijakan Human Resources Management formal yang mengatur praktik dari manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip yang mendukung kebijakan dan praktik organisasi dan yang dapat menginformasikan keputusan tentang redundansi, outsourcing, dan atau offshoring aktivitas yang pernah atau dapat dilakukan di rumah oleh karyawan, dan pengaruhnya yang dimiliki karyawan atau perwakilan mereka atas keputusan penting perusahaan atau tempat kerja. Dalam kenyataannya, praktik, kebijakan, dan prinsip mungkin tidak selaras dengan baik dan bervariasi substansinya dalam aspek manajemen sumber daya manusia bagi seluruh kelompok karyawan di dalam organisasi, baik disengaja ataupun tidak disengaja, tergantung pada apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Perusahaan multinasional dapat mengadopsi praktek sumber daya manusia yang berbeda di wilayah yang berbeda pula untuk alasan strategis dan atau peraturan tertentu. Menurut Kamus Oxford, kata konteks berasal dari bahasa Latin kontekse yang artinya menjalin bersama, menyambung. Ini menunjukkan hal yang menarik, ambiguitas ketika diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia, apakah Human Resources Management terpisah dari konteks kelembagaannya, ataukah justru dibentuk oleh konteks kelembagaan. Secara lebih formal adalah konteks dan
Manajemen sumber daya manusia secara konseptual, terpisah konseptual, tetapi terhubung secara ontologis. Sebagian besar kelembagaan nasional sering memainkan peran kunci dalam membentuk praktek human resource management dalam organisasi. Namun kelembagaan regional dan sektoral juga penting. Misalnya, praktek pasar tenaga kerja di Italia Utara berbeda dengan di Italia Selatan. Kelembagaan dapat bervariasi antar industri, antar sektor publik dan swasta dalam ekonomi. Variasi ini dapat memiliki implikasi dalam human resources management penting dalam organisasi dan kinerja organisasi serta industri yang dibangun. Tingkatan kelembagaan juga menyebabkan perbedaan yang signifikan antara perusahaan dalam identitas, fokus, dan kemampuan mereka. Misalnya, lembaga tata kelola perusahaan yang berbeda antar negara mempengaruhi apakah perwakilan karyawan dapat atau perlu berada di dewan perusahaan, membentuk keputusan yang diambil oleh dewan. Perbedaan ini pada gilirannya membentuk bagaimana perusahaan mengelola karyawan mereka. Kelembagaan seperti peraturan ketenagakerjaan juga mempengaruhi siapa yang dianggap sebagai pekerja dan siapa yang bukan. Perbedaan tersebut dapat terjadi di Inggris misalnya, memiliki implikasi penting bagi hak-hak individu dengan karyawan dan pekerja memiliki lebih banyak hak hukum, seperti liburan berbayar dan iuran pensiun daripada wira swasta. Meskipun lembaga merupakan aktor penting di dalam organisasi, mereka tidak menentukan outcome, artinya kehadiran institusi tidak selalu menghasilkan dalam hasil tertentu. Dengan kata lain, sambil menekankan pentingnya lembaga dalam membentuk human resources management, kami tidak menyangkal beberapa peran agen dalam organisasi. Aktor seperti manajer dan karyawan, baik secara individu maupun kolektif, tidak terlalu disosialisasikan, sehingga perilaku mereka tidak sepenuhnya ditentukan oleh lembaga. Alasannya adalah, pertama, lembaga harus berlaku. Artinya, aktor harus membuat keputusan dan mengimplementasikannya untuk memproduksi atau mereproduksi lembaga. Kemudian yang kedua, dalam tata kelola perusahaan, investor institusi biasanya memiliki perspektif jangka pendek. Secara umum, harus lebih memprioritaskan hasil keuangan segera dan melakukan kegiatan prioritas mereka kepada manajer senior di perusahaan tempat mereka berinvestasi untuk berproduksi. Ketiga, tidak semua aktor individual akan berperilaku identik, karena mereka akan memiliki gagasan yang berbeda, misalnya tentang apa yang akan menghasilkan keuangan yang lebih baik, tergantung pada pelatihan dan perspektif mereka. Kemudian keempat, aktor tidak beroperasi dalam situasi yang dapat mereka kendalikan sepenuhnya. Lembaga cenderung dikaitkan dengan hasil tertentu, sedangkan mereka tidak akan menentukan hasil. Ini memiliki implikasi penting, bagaimana penelitian harus dirancang, dan jenis teknik analisis yang paling tepat. Artinya, analisis perusahaan atau sektor tertentu dan kekhususan kelembagaannya pada waktu tertentu menggunakan studi kasus atau teknik statistik yang dapat menangkap kompleksitas sebaik mungkin dan kondisi yang memadai. Nah, ini ada 3 pendekatan kelembagaan. Ya, pendekatan yang pertama adalah pendekatan varietas, kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan kelembagaan historis, yang ketiga adalah pendekatan regulasi. Pendekatan varietas, varietas kapitalisme dan kerangka sistem bisnis berbeda dalam banyak hal. Namun diperlakukan satu kategori karena banyak kesamaan di antara mereka. Struktur kelembagaan ini memiliki implikasi dari sisi prioritas strategis mereka dan kemampuan organisasi mereka.
Kemudian pendekatan varietas mengkaji bagaimana kelembagaan membatasi atau memungkinkan organisasi untuk memecahkan masalah koordinasi tertentu, seperti rekrutmen dan retensi karyawan dengan karakteristik tertentu yang sering melibatkan karyawan dan HRM. Pada tingkat yang lebih luas, kemampuan perusahaan untuk mengatasi jenis pengaruh masalah koordinasi tertentu, seberapa baik mereka dapat mengejar tujuan, strategi spesifik, dan strategi persaingan. Penekanan pada bagaimana institusi dapat membantu perusahaan mengembangkan kompetensi kompetitif adalah asumsi stabilitas dalam kelembagaan rezim. Jika ada perubahan, maka perubahan itu kemungkinan besar datang dari perkembangan di luar kelembagaan sistem. Misalnya kapitalisme ke Eropa Tengah dan Timur membuka kemungkinan bagi sebagian orang perusahaan-perusahaan Eropa memindahkan atau mengalihdayakan sebagian aktivitas mereka ke kawasan itu, menawarkan tenaga kerja terampil dan relatif murah, memberikan tekanan pada karyawan yang berpotensi dari negara asal. Demikian pula dengan kemajuan komputasi dan telekomunikasi telah memungkinkan beberapa perusahaan untuk memindahkan kegiatan tertentu ke lokasi dengan biaya rendah pekerja. Namun baru-baru ini pendekatan varietas telah diakui berpotensi terjadi perubahan datang dari dalam sistem kelembagaan nasional, membuka kemungkinan menganalisis bagaimana aktor kolektif seperti perusahaan dan serikat pekerja terlibat dalam debat dan kontes untuk mengubah, menghapus, atau menciptakan suatu lembaga. Penelitian telah mengungkapkan variasi dalam HRM dalam ekonomi nasional. Contohnya, penelitian telah menemukan bahwa keterlibatan langsung karyawan dalam membentuk keputusan perusahaan dan praktek kerja yang dapat membentuk dasar dari pendekatan kemitraan antara majikan dan karyawan bervariasi di seluruh Eropa. Perusahaan di negara-negara yang memiliki hak yang kuat untuk serikat pekerja dan perwakilan karyawan lebih cenderung melindungi karyawan dan perwakilan mereka dalam keputusan daripada perusahaan di negara-negara dengan hak serikat pekerja dan perwakilan pekerja yang lebih lemah. Di grup perusahaan terkini, lebih banyak bentuk kemitraan instrumental yang berlaku sebagai mekanisme untuk menyampaikan keputusan manajemen sumber daya manusia untuk karyawan tingkat rendah. Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tata kelola perusahaan membentuk hasil HRM yang penting, seperti penyediaan pelatihan bagi pekerja. Di negara-negara dengan lembaga tata kelola perusahaan yang membatasi PHK massal dan atau individu, perusahaan memiliki lebih banyak insentif untuk itu berinvestasi dalam pelatihan yang mengembangkan pengetahuan dan keterampilan spesifik bagi spesifik perusahaan karyawan dibandingkan dengan negara-negara dengan sistem tata kelola perusahaan yang memiliki lebih sedikit pembatasan PHK. Dalam istilah yang lebih umum, lembaga pasar tenaga kerja yang memfasilitasi penggunaan pekerja sementara atau agen serta pekerja pada jam kosong kontrak memiliki efek yang merugikan pada komitmen karyawan dan pengembangan keterampilan dan sebagainya, dan sebagai hasilnya produktivitas mereka. Lembaga yang mengatur penggunaan pekerja temporer seringkali berbeda antara sektor publik dan sektor swasta. Misalnya, meskipun secara umum sektor swasta tempat kerja di Eropa memungkinkan untuk menggunakan pekerja agen temporer daripada di sektor publik. Ini menyembunyikan banyak variasi penting antara negara. Di negara-negara seperti Inggris, relatif lemah hak pekerja. Tempat kerja sektor publik lebih cenderung menggunakan pekerja sementara daripada sektor swasta. Sebaliknya di negara lain, seperti Jerman, memiliki hak lebih besar untuk pekerja sektor swasta. Lebih mungkin daripada di sektor publik untuk menggunakan pekerja sementara.
Pengaruh lembaga juga melampaui batas lembaga hukum, mempengaruhi prevalensi pekerjaan berbahaya dalam rantai pasokan. Sebagian penelitian tentang rantai pasokan publik telah terungkap. Studi telah mengungkapkan bagaimana konfigurasi kelembagaan yang kontras dapat dikaitkan dengan hasil yang serupa. Misalnya di Prancis, perusahaan cenderung memberhentikan pekerjanya ketika 3 kondisi yang diperlukan terpenuhi, yaitu kepemilikan perusahaan, pemilik dan pengendali yang memprioritaskan hasil keuangan jangka pendek atas perusahaan pembangunan jangka panjang. Kemudian leverage utang yang relatif tinggi. Sebaliknya untuk perusahaan di Inggris Raya, hanya ada satu syarat yang diperlukan untuk redundansi, yaitu apakah perusahaan dimiliki dan dikendalikan oleh sekelompok investor yang tersebar. Relatif tingkat utang perusahaan yang tinggi, yang penting tidak diperlukan untuk terjadinya perampingan. Demikian pula perampingan dan moderasi upah di Jerman mungkin terjadi ketika perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi dan dimiliki serta dikendalikan oleh investor yang mengutamakan nilai pemegang saham. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan institusionalisme historis. Kelembagaan historis memiliki pendekatan penekanan pada bagaimana lembaga merupakan aktor. Kelembagaan lebih berfokus pada proses dan hasil tingkat makro. Artinya, tidak cenderung melihat HRM dalam perusahaan tertentu, tetapi menganalisis bagaimana proses manajemen sumber daya manusia terjadi pada tingkat masyarakat, makro atau industri. Alasannya, pendekatan biasanya berusaha untuk menjelaskan tingkat ketidaksetaraan sosial dan pengecualian daripada daya saing perusahaan yang mengarah ke fokus pada sosioekonomi dan masalah sosial politik daripada masalah bisnis dan manajemen. Fokus dari pendekatan ini mungkin tidak memiliki implikasi kepada sumber daya manusia. Namun asumsi itu salah. Dengan berfokus pada isu-isu terkait, misalnya untuk perwakilan karyawan dan perundingan upah kolektif di tingkat nasional, kelembagaan sejarah memiliki implikasi tidak hanya untuk tingkat ketidaksetaraan dalam masyarakat, tetapi juga kebijakan ketenagakerjaan khusus dan HRM dalam perusahaan. Meskipun analisis dapat mencakup perusahaan atau sektor individual, tujuannya sering menjelaskan hasil tingkat nasional. Penekanan kelembagaan historis pada hasil sosial membuatnya lebih terbuka secara politik daripada pendekatan varietas. Akibatnya, ia memiliki tradisi yang berfokus pada potensi konflik kepentingan antara kelompok masyarakat yang berbeda, seperti majikan di satu sisi dan karyawan dan perwakilan mereka di sisi lain. Akibatnya, kelembagaan historis berfokus pada perubahan institusional dan dinamisme kapitalisme itu sendiri lebih lama daripada pendekatan varietas. Sebagian besar penelitian tentang kelembagaan historis menganalisis upah kolektif tawar-menawar yang biasanya berfokus pada gaji serta kondisi kerja karyawan yang tercakup dalam perjanjian. Tawar-menawar seperti itu berimplikasi pada sumber daya manusia organisasi. Misalnya, penelitian telah mengungkap bagaimana di dalam industri otomotif, produsen menggunakan ancaman relokasi produksi ke pabrik lain di Eropa untuk mendapatkan konsesi dari karyawan dan perwakilan mereka dalam suatu proses dikenal sebagai penggergajian. Proses ini mengarah pada melemahnya institusi yang melindungi pekerja dari pengurangan upah dan atau kondisi kerja mereka. Penelitian lain yang berfokus pada tren tingkat makro telah mengungkapkan bagaimana liberalisasi pasar yang mengintensifkan persaingan berbasis harga seringkali mengarahkan manajer satu untuk keluar dari aktor kolektif seperti asosiasi pengusaha daripada menyuarakan rekomendasi mereka untuk perbaikan melalui mereka, dan
Kedua, untuk memfokuskan perusahaan mereka pada kegiatan non-produktif daripada kegiatan produktif di mana seringkali keuntungan finansial lebih tinggi dan pengawasan publik kurang. Demikian pula studi preferensi pemberi kerja di Jerman dan Swedia pada tahun 90-an dan 2000-an bertentangan dengan ekspektasi pendekatan varietas, menemukan keinginan untuk meliberalisasi peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan kesejahteraan. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan regulasi. Kerangka peraturan didefinisikan secara luas, tidak hanya mencakup mereka yang secara eksplisit menggunakan istilah untuk mengidentifikasi pekerja mereka sendiri, tetapi juga orang lain yang mengadopsi terkait, tetapi dalam beberapa hal berbeda. Pendekatan yang menggunakan label berbeda, seperti kapitalisme beraneka ragam. Kerangka peraturan lebih dekat dengan kelembagaan historis daripada pendekatan varietas. Kerangka regulasi mengadopsi sebuah pandangan komprehensif tentang sistem kapitalis untuk mengkaji bagaimana sosial dan teknis pembagian kerja. Kemudian yang kedua, pengaruh pada perilaku individu, dan yang ketiga, pola kas konsumsi dan produksi semuanya saling terkait dan membentuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pendekatan ini mempunyai kesamaan dengan beberapa institusional historis. Ia berfokus pada konsumsi dan produksi daripada hanya produksi, seperti pendekatan varietas sebagian besar. Pendekatan regulasi telah lama menekankan sifat inheren ketidakstabilan kapitalisme. Menarik perhatian pada krisis sistemik dan periodik itu mempengaruhi semua bentuk kapitalisme dan bahwa institusi hanya dapat memperbaiki secara sementara. Pendekatan regulasi mampu lebih cepat dan mudah mengatasi masalah yang berkaitan dengan finansialisasi daripada varietas framework. Finansialisasi berimplikasi pada HRM seperti tarif gaji dan PHK. Kemudian pendekatan regulasi berfokus pada analisis kerja kas, kondisi, dan pola konsumsi pekerja, sering dianggap secara nasional istilah agregat daripada sebagai pekerja individu atau kelompok pekerja di sektor ekonomi tertentu. Misalnya, pendekatan awalnya berusaha untuk menjelaskan pendekatan kelembagaan untuk meneliti konteks kondisi yang mendukung mode produksi dan konsumsi yang stabil untuk bertahun-tahun, tetapi kemudian menurun. Di bawah mode produksi dan konsumsi yang stabil, pekerja biasanya melakukan serangkaian pekerjaan standar sempit untuk menghasilkan berbagai produksi yang terbatas. Sistem ini membantu meningkatkan produktivitas, menghasilkan kebaikan lingkaran produk yang lebih murah, dan upah yang berpotensi lebih tinggi, yang memungkinkan lebih banyak konsumsi, produksi, dan lapangan kerja. Dalam penelitian terakhir, pendekatan regulasi berfokus pada penyebab krisis saat ini, yang ditandai dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan kekayaan, pekerjaan tidak tetap, dan model pertumbuhan yang tidak berkelanjutan, serta potensi solusi kelembagaan untuk masalah ini. Ada juga peningkatan fokus tentang masalah finansialisasi. Pesimisme tentang kemampuan kapitalisme untuk menyelesaikan sebab-sebab dari akibat-akibat yang merusak ini sangat luas dari pekerjaan ini. Kesimpulan, pendekatan kelembagaan untuk menguji pengaruh konteks pada pengelolaan sumber daya manusia telah membuat sejumlah kontribusi kunci untuk literatur. Pertama adalah pendekatan mengungkapkan pentingnya menguji konstruksi kelembagaan perusahaan, karena ini akan mempengaruhi prioritas strategis mereka dan jenis pengelolaan sumber daya manusia yang mungkin dapat mereka adopsi. Jika institusi diperlukan sebagai eksternal perusahaan, perusahaan diperlukan sama, mengarahkan kepada asumsi bahwa semua perusahaan berusaha untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Untuk perusahaan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh negara,
dana kekayaan negara, sistem, dan keluarga ini mungkin tidak benar. Institusi kunci seperti perusahaan, peraturan tata kelola, dan sistem keuangan akan mengkondisikan jenis-jenis mungkin muncul dan bertahan di yurisdiksi yang berbeda dan mempengaruhi cara manajer memperlakukan kelompok karyawan yang berbeda serta batas perusahaan. Kemudian yang kedua, pendekatan kelembagaan telah menyoroti dinamika kapitalisme dan perusahaan kapitalistik, mengarah ke penekanan pada perubahan baik di dalam institusi maupun di dalam organisasi. Ini berimplikasi pada pengelolaan sumber daya manusia, menyarankan bahwa studi HRM harus membahas bagaimana dan mengapa HRM berubah dalam organisasi. Misalnya, meningkatkan tekanan kompetitif mungkin atau mungkin tidak mengakibatkan bentuk HRM tertentu tidak lagi layak di beberapa lokasi. Kemudian yang ketiga, pendekatan kelembagaan dapat berdampak lebih besar terhadap studi HRM. Misalnya, pendekatan kelembagaan semakin ditonjolkan potensi ketidaksesuaian atau non-composability dari berbagai jenis kapitalisme, dan karenanya bentuk khas dari HRM yang terkait dengan berbagai jenis kapitalisme tersebut. Dengan kata lain, sistem kapitalis yang menjamin upah dan tingkat pekerjaan yang tinggi perlindungan bagi semua pekerja mungkin sulit dipertahankan dalam ekonomi yang semakin meningkat terbuka untuk persaingan asing, investor luar negeri, dan teknologi baru. Keempat, hal ini menunjukkan bahwa studi HRM harus semakin berusaha untuk menjelaskan dan memeriksa HRM di organisasi dalam pengaturan nasional dan internasional mereka. Karena nasional dan faktor kelembagaan internasional akan mempengaruhi jenis human resources management yang diadopsi perusahaan dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan yang berbeda di lokasi yang kontras. Demikian Pak Agus dan Pak Iskak dari saya serahkan selanjutnya ke Pak Iskak. Pak, silakan Pak Iskak. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishak. Kalau tadi Pak Indra sudah menjelaskan bagaimana kelembagaan yang pada umumnya mengupas tentang sistem kelembagaan, pengaruhnya, kontribusinya di level internasional, dan lebih banyak mengupas contoh-contoh di negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Swedia, dan Italia. Dalam kesempatan ini, saya izinkan untuk menjelaskan mengenai sistem kelembagaan di Indonesia, atau yang lebih umum disebut dengan kelembagaan hubungan industrial. Nah, sistem kelembagaan hubungan industrial ini diatur dalam keputusan menteri. Dalam hal ini adalah keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial. Nah, latar belakang daripada keputusan menteri ini adalah bahwa di Indonesia ini sudah banyak sekali berdiri serikat pekerja, karena Indonesia sudah mengadopsi konvensi ILO, di mana mendirikan serikat pekerja dan merupakan suatu hak yang penting bagi pekerja, sehingga bahkan di dalam satu perusahaan bisa terdapat lebih dari satu serikat pekerja, karena 10 orang sudah bisa membentuk serikat pekerja. Dan proses pembentukan serikat pekerja di Indonesia itu hanya didaftarkan, dan ketika didaftarkan oleh serikat pekerja kepada Departemen Ketenagakerjaan, maka Departemen Ketenagakerjaan juga diberikan batas waktu untuk segera mengeluarkan daftar pencatatan. Nah, sehingga di dalam keterwakilan kelembagaan ini menjadi terbatas. Oleh karena itu diatur sedemikian rupa sehingga ada proporsi keterwakilan dari masing-masing, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, maupun di tingkat nasional. Itu latar belakang yang pertama. Yang kedua, organisasi pengusaha dan pemerintah juga perlu duduk dalam kelembagaan hubungan industrial ini dan beranggapan dan meminta agar pemerintah bisa mengatur
sehingga terjadi kerjasama yang baik. Nah, jadi tujuannya adalah menciptakan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, maka perlu mengefektifkan kelembagaan yang terbentuk dari unsur tripartit. Jadi unsurnya terdiri dari 3, yaitu unsur serikat pekerja atau pekerja, unsur pengusaha, dan pemerintah. Yang kedua, mengatur keterwakilan serikat pekerja, buruh, atau organisasi pengusaha dalam kelembagaan hubungan industrial. Beberapa terminologi yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah kelembagaan hubungan industrial adalah lembaga ketenagakerjaan yang terbentuk dari unsur serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Organisasi pengusaha yang khusus membidangi ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin dan instansi pemerintah. Dalam hal ini di Indonesia adalah diwakili oleh Apindo. Apindo mendapatkan mandat dari Kadin untuk mewakili pengusaha di bidang ketenagakerjaan. Apindo di sini juga terdapat di beberapa tingkatan, baik di kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Yang kedua, serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk serikat pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas. Jadi sifat dari organisasi pekerja ini sifatnya adalah bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan dan membela serta melindungi hak kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang ketiga, organisasi pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata, kepengurusan, atau ciri alamiah tertentu. Instansi pemerintah adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan instansi yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini adalah Departemen atau Kementerian Tenaga Kerja. Kalau di provinsi ada departemen atau dinas, ya, dinas tenaga kerja. Kemudian kalau di tingkat kota kabupaten adalah suku dinas tenaga kerja. Dan instansi lain adalah Badan Pusat Statistik yang berfungsi memberikan data mengenai harga dan inflasi. Nomor 5, menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan. Nah, tingkat kelembagaan di Indonesia seperti yang saya jelaskan tadi ada 3 tingkatan, yaitu di kabupaten kota atau yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Yang kedua, tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota atau provinsi. Yang ketiga, tingkat nasional berkedudukan di ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini seperti tadi yang saya jelaskan, tingkatan-tingkatan. Sekarang ini kita berbicara mengenai keterwakilan serikat pekerja atau buruh, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun tingkat nasional. Nah, bagaimana keterwakilan ini diatur? Keterwakilan dari serikat pekerja tadi biasanya tergantung dari jumlah serikat pekerjanya. Kalau misalnya di kabupaten kota itu yang menjadi atau yang bisa mewakili adalah serikat pekerja yang mempunyai 10 cabang atau yang disebut dengan PUK, gitu ya. Dan seterusnya sampai ke tingkat nasional ada ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat mewakili unsur-unsur sesuai dengan geografinya. Nah, adapun keterwakilan organisasi pengusaha yang khusus membidangi ketenagakerjaan atau dalam hal ini adalah Apindo yang telah diberikan mandat oleh Kadin, dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk dalam kelembagaan dengan ketentuan mempunyai jumlah anggota sekurang-kurangnya 10 perusahaan di kabupaten kota. Ini sama dengan serikat pekerja tadi, setidaknya harus mempunyai 10 PUK, ya, atau 10 serikat pekerja. Biasanya yang mempunyai lebih dari 2 itu disebut konfederasi serikat pekerja. Kemudian penetapan dan pembagian jumlah wakil organisasi pengusaha ditentukan secara proporsional sesuai jumlah anggota organisasi pengusaha.
Untuk memperoleh seorang wakil dalam kelembagaan hubungan industrial ditetapkan atas dasar pembagian dari jumlah seluruh perusahaan yang menjadi anggota organisasi pengusaha dibagi dengan jumlah wakil dalam kelembagaan hubungan industrial yang dibutuhkan pada tingkat masing-masing. Selanjutnya, angka pembaginya tetap. Wakil pengusaha dalam kelembagaan hubungan industrial ditetapkan atas dasar hasil kelipatan angka pembagi tetap terhadap jumlah anggota dari masing-masing organisasi pengusaha. Apabila terdapat sisa anggota organisasi pengusaha dari hasil bagi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi, maka sisa anggota tersebut diserahkan kepada organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang atau Kadin yang belum memperoleh wakil dalam kelembagaan hubungan industrial. Sedangkan keterwakilan pemerintah, yaitu adalah instansi pemerintah yang duduk dalam kelembagaan hubungan industrial, baik di kabupaten kota, provinsi maupun nasional, yaitu instansi yang bidang tugasnya terkait dengan ketenagakerjaan. Berikutnya, nah ini adalah tugas dan fungsi LKS Bipartit. Jadi kalau kita pelajari di sini tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Matthew tadi atau yang disampaikan oleh Pak Indra yang terjadi di Eropa, karena memang Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai kelembagaan ini salah satunya, termasuk kebebasan berserikat. Yang pertama, tugas dan fungsi LKS tripartit. Yang pertama adalah lembaga kerjasama tripartit. Ini adalah merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri atas unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, buruh, dan pemerintah. Tugas utama dari LKS tripartit ini adalah memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara nasional atau wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Karena lembaga ini ada dan dibentuk mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, maka kepada siapa penyampainya tentu berbeda. Begitu pula masalah ketenagakerjaan yang ditangani pun berbeda sesuai lingkup kerjanya. Apabila permasalahan berada di wilayah kabupaten kota, maka pertimbangan saran dan pendapat disampaikan kepada bupati atau wali kota, untuk wilayah provinsi kepada gubernur, dan untuk nasional kepada presiden. Peranan LKS tripartit, selain menjalankan fungsi atau tugas utama, keberadaan LKS tripartit juga punya peranan lain, yaitu merumuskan pandangan, masukan, dan saran tentang ketenagakerjaan untuk pejabat yang berwenang. Yang kedua, wadah konsultasi bagi pengusaha atau organisasi pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja sebagai tempat mediasi perselisihan yang dilaporkan atau yang terjadi. Nah, sebelum saya mengakhiri, kalau tadi saya jelaskan LKS tripartit, tadi juga Pak Indra di dalam presentasinya yang disarikan oleh Matthew tadi dari Oxford University menjelaskan bagaimana kelembagaan yang ada di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten atau secara makro juga di perusahaan. Nah, di Indonesia di perusahaan juga diatur bahwa harus ada lembaga-lembaga atau kalau boleh saya sebut unsur-unsur, atau tadi Matthew menyebutnya sebagai aktor. Ya, sebagai aktor yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Nah, di dalam perusahaan di Indonesia diatur ada kewajiban yang juga diatur oleh Peraturan Menteri Tenagakerja, yaitu yang pertama adalah setiap perusahaan yang mempunyai karyawan minimal 50 orang wajib membentuk yang namanya LKS bipartit. Kalau tadi kita bicara tripartit, maka di perusahaan ada yang disebut dengan LKS bipartit atau lembaga kerjasama bipartit yang tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan. Nah, fungsinya sebagai hampir sama, yaitu sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan karyawan yang menghasilkan suatu rekomendasi yang mengikat, yang sifatnya penting untuk ditindaklanjuti oleh pengusaha. Ya. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka LKS bipartit harus melakukan pertemuan setiap bulan, setidaknya 1 kali. Dan juga pertemuan yang insidentil sesuai dengan permasalahan hubungan industrial yang ada di perusahaan. Ya, permasalahan
ya, hubungan industrial di perusahaan itu biasanya mengenai masalah hak, kewajiban, masalah yang berkaitan dengan mungkin atasan gitu ya, atau masalah kesejahteraan dan lain-lain. Nah, LKS Bipartit ini mempunyai fungsi juga untuk mengkomunikasikan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, ya, dan juga menyampaikan saran dan pertimbangan kepada perusahaan. Nah, cara pembentukannya pun dilakukan secara demokratis, di mana ada wakil yang sama antara pengusaha dan pekerja. Jadi anggotanya terdiri dari 6 orang, yang terdiri dari 3 wakil pengusaha dan 3 wakil karyawan yang dipilih secara demokratis. Nah, salah satu dari 6 orang tadi, 6 anggota tadi, yang satu bertindak sebagai ketua. Kalau misalnya ketuanya dari serikat pekerja, maka wakilnya dari pengusaha. Gitu. Nah, mereka juga harus membuat laporan secara rutin kepada Departemen Tenaga Kerja, ya, atau Kementerian Tenaga Kerja mengenai program kerja, isu-isu yang dibahas, dan juga tindak lanjut dari pengusaha. Gitu. Nah, ini penting sekali. LKS Bipartit. Nah, di luar daripada itu, di samping LKS Bipartit, perusahaan yang mempunyai karyawan lebih dari 10 itu karyawan, ya, intinya karyawan ini 10 orang itu punya hak untuk mendirikan serikat pekerja, yang dimana di dalam undang-undang, jadi ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 itu yang mengatur mengenai kebebasan berserikat atau yang mengatur mengenai serikat pekerja, bahwa undang-undang ini mengatur bahwa tidak boleh satupun orang yang menghalang-halangi seseorang untuk membentuk serikat pekerja atau tidak membentuk serikat pekerja, menjadi anggota, menjadi pengurus, atau tidak menjadi anggota atau tidak menjadi pengurus. Karena itu ada sanksinya. Nah, begitu pentingnya serikat pekerja ini sebagai aktor di dalam perusahaan yang mengatur, yang mempunyai hak. Bahkan serikat pekerja ini ketika sudah dibentuk, dilaporkan, mereka mempunyai hak untuk bernegosiasi kepada pengusaha atau kepada perusahaan. Mereka berhak mewakili karyawan di dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Jadi sehingga ketika perusahaan sudah terbentuk serikat pekerja, maka perusahaan sudah harus menerapkan dalam waktu secepatnya, harus bisa membuat yang namanya collective labor agreement atau kesepakatan kerja bersama. Jadi kesepakatan kerja bersama ini bisa diusulkan oleh salah satu atau sama-sama mengusulkan, kemudian dinegosiasikan. Nah, ketika sudah disepakati menjadi undang-undang yang mengikat para pihak, yaitu mengikat pengusaha dan juga pekerja. Nah, ketika terjadi perselisihan, maka serikat pekerja ini berhak mewakili pekerja di dalam menyelesaikan bersama-sama dengan pengusaha mengenai perselisihan yang terjadi, termasuk perselisihan hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan PHK. Nah, di samping dari, kalau tadi kita sudah bicara LKS Bipartit, juga serikat pekerja, juga ada perusahaan-perusahaan yang tidak ada serikat pekerja, karena membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja ini merupakan hak yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Maka perusahaan di mana karyawannya yang tidak mau membentuk serikat pekerja pun juga tidak boleh dihalang-halangi. Maka tidak sedikit pula banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai serikat pekerja, tapi perusahaan berkewajiban untuk mempunyai peraturan perusahaan. Nah, tadi Matthew juga menjelaskan bahwa lembaga di dalam pengelolaan hubungan Human Resources Management tadi, itu ada peraturan perundang-undangan, peraturan tata kelola perusahaan, baik juga aktor individu dan juga aktor kolektif seperti serikat pekerja. Nah, tidak jauh berbeda di Indonesia, demikian juga perusahaan yang tidak punya serikat pekerja maka wajib mempunyai peraturan perusahaan yang
disahkan di Departemen Tenaga Kerja. Nah, di dalam penyusunan peraturan perusahaan ini juga harus melibatkan dan dikonsultasikan dengan wakil-wakil karyawan yang dipilih secara demokratis. Meskipun bukan dalam bentuk serikat pekerja, tapi tetap ada wakil karyawan yang dipilih secara demokratis. Begitu. Jadi kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Matthew tadi secara internasional dan juga yang ada di Indonesia, baik secara makro maupun mikro, di tingkat kabupaten kota sampai kepada nasional, juga di perusahaan, Indonesia telah mengatur sedemikian rupa sehingga aktor-aktor di dalam perusahaan maupun di tingkat wilayah, itu mereka berperan di dalam memperjuangkan, menyusun, dan membuat ketentuan peraturan pelaksanaan di dalam pengelolaan Human Resources Management. Itu kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan untuk itu saya kembalikan kepada Pak Ketua, Pak Agus Hermawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra Sakti dan Pak Ishak Muin. Baiklah teman-teman semuanya, inilah presentasi dari kelompok 3. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan berguna bagi ilmu pengetahuan dan bagi kita semuanya. Terima kasih. Dari kami sudah cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.